Hai Gadget Lover, Assalamualaikum, bareng Mbak Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Di video kali ini Mbak Gadget mau ngasih tahu beberapa hal yang jadi alasan utama kenapa mesti upgrade iPhone lama kamu ke iPhone 12 Pro ini. Nah, buat yang penasaran kenapa sih Apple menghadirkan box yang lebih kecil dan tidak lagi menyertakan adaptor charge dan handsfree mulai dari generasi iPhone 12 series, Mbak Gadget bakal review buat Gadget Lover. Nah, pasti Gadget Lover udah browsing-browsing mengenai spesifikasi di atas kertas yang dihadirkan Apple di iPhone 12 Pro. Sepintas memang nggak begitu jauh beda dari iPhone 11 Pro, terkecuali chipset baru Bionic A14, ukuran layar lebih besar, RAM yang besar, dan adanya perlindungan ceramic glass, top LiDAR, sensor di kameranya, dan ukuran baterai yang lebih kecil. Yang mau Mbak Gadget bahas di sini adalah alasan utama kenapa Mbak Gadget benar-benar rekomendasiin Gadget Lover untuk upgrade ke iPhone 12 Pro setelah experience pakai smartphone ini selama semingguan lebih. iPhone 12 Pro ini memang membutuhkan perjuangan yang lebih untuk dapetinnya, karena dari mulai open pre-order sampai pengambilan smartphone ini terasa lebih susah dibandingkan seri iPhone sebelumnya di Indonesia. Mbak Gadget rasa karena harganya. Jika dibandingkan dengan seri iPhone 11 Pro sebelumnya, iPhone 12 Pro hadir di Indonesia dengan harga yang sama, tapi dengan peningkatan yang signifikan. Mbak Gadget pre-order iPhone 12 Pro ini di iBox Indonesia karena Mbak Gadget rasa store di iBox Indonesia adalah store paling terpercaya untuk beli produk-produk Apple di Indonesia. Nah, setelah megang smartphone ini, Mbak Gadget mau langsung buktiin massive upgrade yang dipromosiin Apple di acara launching iPhone 12 Pro ini. Nah, tapi Mbak Gadget mau bahas dulu mengenai desainnya, karena desainnya ini ternyata memang beda banget dari seri iPhone, mulai dari generasi iPhone 6 sampai iPhone 11 terakhir. Perbedaan yang utama adalah dari segi frame samping yang kini didesain dengan permukaan yang rata alias flat. Desain flat ini memang pernah ada di iPhone generasi kelima, tapi punya desain flat di iPhone dengan ukuran layar yang lebih besar, lebih tipis dengan perlindungan ceramic glass. Experience-nya ini beda banget. Saat foto-foto pakai smartphone buat scrolling timeline Instagram atau berbagai penggunaan lainnya, desain iPhone 12 Pro nyaman banget buat digenggam dan feel-nya lebih premium. Desain bodinya lebih tipis dibanding seri sebelumnya, dan menurut Mbak Gadget, iPhone 12 Pro terlihat lebih clean dan smooth dengan side bezel aluminium yang flat. Finishing desainnya nggak pernah mengecewakan. Makin lama digunakan, Gadget Lover bakal ngerasain bedanya pakai iPhone 12 Pro ini, bahkan jika dibandingkan dengan iPhone 11 Pro. Kalau Gadget Lover belum pernah nyobain, Mbak Gadget sangat menyarankan Gadget Lover buat coba langsung deh ke store-nya iBox Indonesia buat langsung experience dari segi desainnya. Nah, dari spesifikasi di atas kertas, display Super Retina OLED XDR di iPhone 12 Pro punya hardware yang sama dengan iPhone 11 Pro. Tapi dari experience-nya ada yang beda di iPhone 12 Pro ini. Dengan ukuran yang gak jauh beda dengan iPhone 11 Pro, iPhone 12 Pro ini hadir dengan ukuran layar yang lebih besar, yaitu 6,1 inch. Ukuran bezel layarnya juga lebih tipis, jadi view area lebih lebar. Desain layarnya flat, mungkin terlihat kurang begitu futuristik jika dibandingkan smartphone flagship Android dengan desain curve. Tapi dari segi experience, Mbak Gadget nyaman banget scrolling timeline, galeri, atau swipe layar di iPhone 12 Pro. Typical brightness-nya sama, yaitu 600 nits, tapi yang beda adalah white balance secara default di iPhone 12 Pro. Warnanya terlihat lebih warm. Gadget Lover akan lebih notice ketika true tone-nya dimatikan. Tapi gak cuma itu, viewing angle ketika dilihat dari samping, iPhone 12 Pro memang menghasilkan warna yang konsisten. Peningkatan gak cuma Mbak Gadget rasain di display. Meski di atas kertas sama-sama menggunakan speaker yang sama, tapi audio experience di iPhone 12 ini juga mengalami peningkatan. Suara high-res terdengar lebih renyah, mid-tone lebih rich, dan loudness-nya juga lebih kenceng. Can you Santa driving the sleigh, or was it the Grinch and he got away?
왜 그랬어? 옥민아. 그냥 지나쳐야지 왜 일을 크게 벌려? 너희는 왜 그랬어? Sekarang Pak Gadget mau bahas performanya, karena peningkatan yang cukup signifikan ada di sisi performa. Dengan chipset Bionic A14 terbaru dan kapasitas RAM yang lebih besar dari seri sebelumnya, experience di iPhone 12 Pro jauh lebih smooth. Terlebih lagi RAM manajemen dari iOS yang lebih pintar jika dibandingkan dengan Android. Buka banyak tab aplikasi di iPhone 12 Pro nggak pernah mengalami kendala, malah nggak pernah mengalami force close app sama sekali. Bagi pribadi cukup jarang main game di iPhone 12 Pro, tapi setelah bagi coba main PUBG Mobile di iPhone 12 Pro, experience-nya beda banget. Akses ke game jauh lebih cepat, main game smooth banget meski di setting grafis tertinggi yaitu Ultra HD dengan frame rate ultra. Dan karena punya stereo speaker, step musuh terdengar lebih jelas. Tapi peningkatan performa yang bagi rasa adalah di penggunaan modem Qualcomm X55 di iPhone 12 Pro ini. Untuk 5G memang belum bisa digunakan di Indonesia, tapi meski menggunakan jaringan 4G LTE, kekuatan, kecepatan, dan stabilisasi sinyal di iPhone 12 Pro jauh lebih baik. Bagi coba dengan beberapa provider di beberapa lokasi yang berbeda. Penangkapan sinyal dan jaringan internet memang terasa jauh lebih baik. Beralih ke daya tahan baterai, dari segi spesifikasi baterai di iPhone 12 Pro lebih kecil dibandingkan seri sebelumnya. Dan dari beberapa hasil pengujian beberapa tech reviewer, iPhone 12 Pro punya daya tahan yang lebih rendah. Tapi jika dilihat dari chipsetnya, iPhone 12 Pro sebenarnya punya chipset dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Namun karena perpaduan layar yang lebih besar, kebutuhan power dari GPU yang lebih tinggi ketika gaming atau benchmarking, dan tentunya kapasitas baterai yang lebih kecil, udah bisa dipastikan memang daya tahan baterainya kalah jika dibandingkan dengan iPhone 11 Pro. Tapi Mbak Gadget gak gitu khawatir, karena selain desain bodinya jadi lebih slim, Apple juga meningkatkan dukungan fast charging 20 watt menggunakan kabel, dan adanya Qi Magnetic Fast Wireless Charging 15 watt. Mbak Gadget sekarang bisa charge smartphone dengan kabel charger yang dipadukan dengan fast charging 20 watt dan baterai terisi 50% dalam 30 menit. Dan Magnetic Wireless Charging akan jadi awal mula hadirnya berbagai aksesoris keren dengan dukungan Magnetic Wireless Charging yang akan mengubah ekosistem dari aksesoris untuk iPhone. Jadi nggak cuma buat charging, di komponen MagSafe-nya, Apple menempatkan antena NFC yang bisa mengenali dan bereaksi terhadap setiap aksesoris iPhone yang ditempelkan. Untuk saat ini, aksesoris yang tersedia selain MagSafe Charger dan dua MagSafe Charge yang juga bisa charging Apple Watch secara bersamaan, terdapat juga MagSafe Compatible Case seperti ini dan Snap-on MagSafe Wallet. Beberapa brand aksesoris sedang mengembangkan beberapa tambahan aksesoris yang kompatibel dengan MagSafe seperti Magnetic Car Charger, Magnetic Dock, dan banyak kemungkinan aksesoris lain yang akan hadir mendukung MagSafe dari iPhone 12 Pro. Tapi alasan utama yang jadi pertimbangan untuk upgrade ke iPhone 12 Pro adalah performa dari kameranya. Di atas kertas, setup hardware kamera di iPhone 12 Pro sama dengan iPhone 11 Pro. Tapi dengan adanya LiDAR sensor yang baru diterapkan di iPhone 12 Pro, peningkatan software dan dukungan chipset Bionic A14 terbaru, experience fotografi dan videografi dengan iPhone 12 jauh lebih maksimal. Di menu kamera memang tidak ditemukan Night Mode atau Pro Mode, tapi kita dipermudah dengan fotografi auto berbasis AI dengan bantuan 3D mapping sensor yang bisa meningkatkan kualitas fotografi dan videografi di sebuah iPhone. Mbak Gadget akan khusus bahas mengenai LiDAR sensor ini di video berikutnya ya, tapi secara garis besar, LiDAR sensor ini menembakkan sinar laser dan memberikan respon ke smartphone kita untuk mengetahui jarak dan level cahaya yang akan ditangkap oleh kamera. Kemudian smartphone akan secara pintar menyesuaikan hasil foto dengan data yang diperoleh dari LiDAR sensor tersebut hanya dalam sekejap. Nah, kemarin Mbak Gadget langsung bawa iPhone 12 Pro ini untuk foto-foto di tempat wisata, yaitu di Bogor, tepatnya lagi di The Voyage. Di sini Mbak Gadget bisa capture banyak foto yang colorful dan detail di berbagai kondisi pencahayaan.
Bahkan foto-foto di kondisi hujan, Mbak Gadget nggak khawatir karena perlindungan water resistance di iPhone 12 Pro ini ditingkatkan meski dengan level IP rating yang sama, yaitu IP68. Peningkatan signifikan akan Gadget Lover rasakan di foto bokeh pada saat low light atau fotografi saat malam. Begitu juga dengan autofocus pada video, bahkan dengan kondisi pencahayaan rendah. Fitur baru di low light foto ini adalah teknologi Deep Fusion. Penggabungan beberapa foto dengan berbagai level exposure diproses dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan smartphone lain. Gak cuma peningkatan yang dibantu oleh LiDAR sensor, menurut Mbak Gadget, hasil foto dengan ultra wide lens jauh lebih jelas dan detail. Setiap foto yang Mbak Gadget ambil bisa menghasilkan foto yang tajam, detail, dan warna terlihat natural sesuai pandangan mata. Hasil foto bokeh dengan portrait mode tetap bisa menghasilkan foto bokeh yang rapi dan detail. Untuk penggunaan sehari-hari, Mbak Gadget sangat merekomendasikan iPhone 12 Pro ini sebagai senjata andalan yang bisa digunakan di berbagai kondisi cahaya. Terlebih lagi, kita bisa mengatur exposure secara manual jika dibutuhkan. Hasil video auto di kondisi terang, gelap, dan bahkan slow-mo hasilnya bagus banget. Nah, Gadget Lover, sebenarnya apa sih yang jadi alasan Apple menghilangkan adaptor charge handsfree dan menghadirkan box packing yang lebih kecil? Kalau menurut Mbak Gadget, udah pasti untuk menghemat cost. Mengorbankan adaptor charge handsfree dan ukuran dokumen-dokumen di iPhone 12 Pro sudah pasti menghemat cost yang cukup besar. Tapi dengan ukuran box yang lebih kecil, cost akan dipotong lebih besar di berbagai lini, terutama di produksi dan pengiriman. Nah, dengan beberapa pengorbanan ini, kita bisa menikmati peningkatan atau upgrade yang signifikan dari seri flagship di iPhone dengan harga yang sama dengan seri sebelumnya. Bahkan yang tadi Mbak Gadget bilang, di seri iPhone 12 series ini, hype di Indonesia untuk mendapatkan iPhone 12 series sangat tinggi karena harganya jauh lebih murah dibandingkan perkiraan banyak orang. Karena hal ini juga lah sekarang kita bisa membeli iPhone XR dengan harga yang jauh lebih murah. Buat Mbak Gadget, adaptor charge yang mendukung 20 watt dengan port USB-C udah banyak banget di rumah. Handsfree juga udah ada yang jadi favorit Mbak Gadget. Jadi kehilangan adaptor dan handsfree nggak jadi masalah buat Mbak Gadget selama harga dari iPhone 12 Pro jadi lebih murah. Nah, Gadget Lover gimana? Udah siap buat upgrade ke iPhone 12 Pro? Buat Gadget Lover yang kehabisan di pre-order dan penjualan perdana kemarin, gak usah khawatir. Tetap follow aja akun sosial media iBox Indonesia untuk update terus stok dan promo-promonya karena akan secara berkala restock dan ngadain promo-promo terus. Mbak Gadget sih termasuk orang yang nungguin promo kalau upgrade gadget atau beli aksesoris di iBox. Ya maklum, mama-mama modal diskon ya, itu sangat penting buat Mbak Gadget. Nah, kalau menurut Gadget Lover gimana? iPhone 12 Pro ini udah pantas dijadikan smartphone terbaik yang hadir di akhir tahun 2020 ini? Apakah peningkatan yang hadir di iPhone 12 Pro sesuai dengan ekspektasi Gadget Lover? Langsung aja tinggalkan komentar kalian di bawah. Kita diskusi bareng mengenai iPhone 12 Pro ini. Akhir kata, Mbak Gadget harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.